Sorry ass DJ. Pada video kali ini kita akan membahas satu topik yang sangat menarik. Ini adalah bagian pertama dari topik kita. Muhammad ternyata pernah diculik jin di malam jin atau the night of the jin dan dibawa ke Gua Hiro. Pernahkah Anda mendengar ada seorang nabi yang diculik jin dan kemudian berdakwah untuk bangsa jin? Kalau kita membaca dalam hadis Sunan At-Tirmizi 3181, ini merupakan hadis dari Alqamah. Alqamah berkata, aku bertanya kepada Ibnu Mas'ud, apakah ada seorang di antara kalian yang menemani Nabi di malam beliau didatangi jin? Ibnu Mas'ud menjawab, tidak ada seorang pun dari kami yang menemani beliau. Tapi pada suatu malam, kami kehilangan beliau saat beliau ada di Mekah. Dan kami mengatakan bahwa Muhammad diculik atau diterbangkan oleh jin dan sekehendaknya diberlakukannya. Kami pun mengalami malam terburuk yang pernah dilalui suatu kaum hingga pagi hari. Kemudian di pagi-pagi benar, Muhammad datang dari arah Gua Hiro. Alqamah berkata, mereka menceritakan kondisi mereka pada beliau. Lalu Muhammad berkata, seorang da'i atau seorang penyeru dari bangsa jin mendatangiku. Lalu aku mendatangi mereka dan aku membacakan Al-Quran pada mereka. Beliau pergi lalu memperlihatkan jejak-jejak dan sisa-sisa perapian dari bangsa jin ini. Asy-Syabi berkata, jin-jin tersebut meminta perbekalan kepada beliau dan mereka berasal dari jin Jazirah Arab. Muhammad berkata, semua tulang yang disebut nama Allah atasnya yang ada di tangan-tangan kalian lebih banyak mendatangkan daging, sekalipun nampaknya tulang. Dan setiap kotoran hewan akan menjadi kotoran makanan hewan di dunia jin. Setelah itu, Muhammad berkata, karena itu jangan beristinja dengan keduanya, tulang maupun kotoran hewan. Karena keduanya itu adalah perbekalan saudara-saudara kalian dari bangsa jin. Abu Isa berkata, hadis ini adalah Hasan Soheh. Kisah yang sama bahwa Muhammad diculik oleh jin pada malam jin atau the night of the jin juga kita bisa baca dalam Musnad Ahmad 3935. Bahkan di sini, hadis yang sama dari Alqamah dan Ibnu Mas'ud menyebutkan bahwa Muhammad pagi-paginya datang dari arah Gua Hiro, tempat di mana jin-jin itu berkumpul, dan Muhammad membacakan Al-Quran kepada mereka. Paginya, Muhammad pun berkata, sesungguhnya aku didatangi seorang da'i atau seorang penyeru dari kalangan jin, dan aku mendatangi mereka, kemudian membacakan kepada mereka Al-Quran. Kisah yang sangat terkenal pada malam jin atau the night of the jin, yaitu malam pada waktu Muhammad didatangi oleh seorang da'i dari bangsa jin, kemudian Muhammad dibawa ke dalam Gua Hiro untuk membacakan Quran kepada bangsa jin ini, disebut juga the night of the jin, ada dalam Sunan Abu Daud nomor 77. Ini adalah hadis dari Abu Said dari Abdullah bin Mas'ud. Dan Abdullah bin Mas'ud membenarkan bahwa Nabi pernah berkata kepadanya pada malam jin, yakni pada malam di mana jin mendatangi beliau dan mengajak beliau pergi ke kaumnya untuk mengajarkan Islam. Kemudian beliau berkata, apa yang ada di dalam kantong airmu? Dia menjawab, sari buah. Kemudian Muhammad berkata, kurma bagus dan air suci. Ini adalah hadis Sahih Muslim nomor 683. Ini merupakan hadis dari Khalid, dari Abu Masyar, dari Ibrahim, dari Alqamah, dari Abdullah. Dia berkata, tidaklah aku berada pada malam jin, jadi waktu belajarnya para jin bersama Rasulullah, melainkan aku pasti ingin bersama beliau. Dalam hadis Sahih Al-Bukhari nomor 3570 dan juga pada kitab Fathul Bari nomor 3859, kita mendapatkan hadis yang seperti ini, teman-teman. Ini dari Ma'an bin Abdurrahman. Dia berkata, aku mendengar bapakku berkata, aku bertanya kepada Masruk, siapakah yang memberitahukan bahwa Nabi bersama para jin yang mendengarkan Al-Quran pada suatu malam? Maka dia berkata, bapakmu, yaitu Abdullah bin Mas'ud. Di mana dia berkata bahwa yang memberitahukan beliau tentang keberadaan jin itu adalah sebuah pohon. Dalam hadis Musnad Ahmad nomor 2305, kita melihat bahwa ketika Muhammad dan para sahabatnya sholat, maka para jin-jin tersebut juga ikut sholat. Ini adalah hadis dari Mu'amal Abu Awanah. Dia berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Bishr dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas. Dia berkata tentang perkataan jin dan bahwasanya tatkala hamba Allah Muhammad berdiri menyembahnya atau mengerjakan sholat, hampir saja jin-jin itu desak-mendesak mengerumuninya.
Dia berkata, tatkala mereka melihat beliau sedang sholat bersama para sahabatnya, mereka sholat mengikuti sholat beliau, mereka ruku bersama ruku beliau, mereka sujud bersama sujud beliau. Para jin tersebut merasa kagum dengan kepatuhan para sahabat terhadap beliau. Ketika mereka kembali pada kaum mereka, mereka berkata, dan bahwasanya tatkala hamba Allah berdiri, maksudnya adalah Nabi Muhammad menyembahnya, mengerjakan ibadat atau sholat, hampir saja jin-jin itu berdesakan mengerumuninya. Kita membaca hadis yang sama dalam Jami' At-Tirmizi nomor 3246 dan juga nomor 3323 pada kitab Maktabatu Al-Ma'arif Riyadh. Kita baca ya. Ini adalah hadis yang sama dari Abu Bishr dari Sa'id bin Jubair, telah diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Dia berkata, perkataan jin kepada kaum mereka, tatkala seorang hamba Allah Muhammad berdiri untuk beribadah, hampir-hampir mereka berdesak-desakan mengerumuninya. Ini adalah Quran surah Al-Jin surah 72 ayat 19. Kata Ibnu Abbas, adalah ketika para jin melihat Muhammad dan para sahabatnya sholat dengan sholatnya, dan mereka sujud dengan sujudnya, dan mereka takjub atas kesetiaan para sahabatnya kepada beliau. Maka mereka katakan, tatkala seorang hamba Allah Muhammad berdiri untuk beribadah, hampir-hampir mereka berdesak-desakan mengerumuninya. Ternyata ini adalah perkataan jin di dalam Al-Quran, teman-teman. Abu Isa berkata, hadis ini adalah hadis Hasan Sohih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menghilang hingga diculik. Inilah kisah dakwah Rasulullah SAW di kalangan jin. Rasulullah SAW diutus untuk seluruh alam, tak hanya mendakwahi manusia, namun juga kepada jin yang gaib. Rasulullah dapat melihat mereka, namun tak sedikit pun beliau dilanda rasa takut. Padahal para sahabat begitu khawatir pada keselamatan Rasulullah SAW. Acap kali beliau SAW pergi berdakwah di kalangan jin. Dan berikut ini beberapa kisah Rasulullah yang berdakwah di kalangan bangsa jin. Suatu hari para jin berdatangan kepada Rasulullah. Mereka berombongan dalam jumlah yang banyak. Itu terjadi tak lama setelah peristiwa adanya jin yang mendengar Al-Quran dari lisan sang Nabi. Jin tersebut beriman dan mengabarkan kepada kaumnya tentang Rasulullah SAW dan Kitabullah. Banyak jin yang kemudian tertarik dan ingin bertemu dengan sang utusan Allah itu. Mereka ingin mendengar langsung firman ilahi dari sang pembawa risalah. Rasulullah pun mendapati permintaan para jin. Beliau segera bangkit dan memenuhi permintaan mereka. Para sahabat sempat diajak turut serta, namun tak ada yang mengikuti Rasulullah SAW kecuali Abdullah bin Mas'ud. Bersama Ibnu Mas'ud, Rasulullah pergi ke tempat yang tinggi di kota Mekah. Begitu tiba, beliau membuat sebuah garis dengan kakinya. Garis tersebut ditunjukkan untuk Ibnu Mas'ud. Nabi berpesan agar sang sahabat tak keluar dari garis tersebut. Jika Ibnu Mas'ud keluar dari garis, maka ia akan mendapat bahaya. Ibnu Mas'ud mengangguk, menuruti dengan rasa penasaran apa yang akan terjadi. Rasulullah lalu meninggalkan Ibnu Mas'ud dan berdiri di sebuah tanah lapang. Mulailah sang Nabi membaca Al-Quran. Tiba-tiba beliau dikerumuni sekumpulan makhluk halus yang nampak seperti awan bergerombol. Jumlah makhluk itu sangat banyak hingga menghalangi pandangan Ibnu Mas'ud. Sang sahabat begitu khawatir karena tak dapat melihat Rasulullah SAW. Ibnu Mas'ud pun tak dapat mendengar suara Rasulullah SAW hingga ia sangat mengkhawatirkan keselamatan Nabi. Namun ia tak tahu apa yang harus dilakukan. Ingin rasanya menghampiri Rasulullah dan memastikan keselamatan sang Nabi tercinta. Namun ia teringat pesan Rasulullah agar tak melewati garis yang dibuat oleh beliau. Ibnu Mas'ud pun hampir saja lari turun ke kota dan meminta bantuan kepada para sahabat untuk menyelamatkan Nabiullah. Namun ia kemudian mendengar suara tongkat Nabi dan membatalkan rencananya. Waktu pun berlalu sangat lama, namun tak ada tanda-tanda gerombolan awan itu akan pergi. Ibnu Mas'ud kembali khawatir. Tak ada suara dari Rasulullah dan ia masih belum bisa melihat sang Nabi. Ibnu Mas'ud kembali berkeinginan turun ke kota dan meminta bantuan. Namun lagi-lagi ia mendengar suara tongkat Rasulullah. Demikian berkali-kali Ibnu Mas'ud ingin meminta bantuan, namun membatalkannya karena mendengar suara tongkat Nabi yang dipahami sebagai isyarat
agar para jin duduk dan mendengarkan. Setelah menunggu dalam waktu yang lama, Ibnu Mas'ud pun melihat sekelompok jin yang hanya nampak seperti awan bergerombol itu mulai pergi. Namun masih ada beberapa kelompok kecil yang tinggal di sisi Nabi. Hingga malam berlalu dan fajar pun menyingsing. Kelompok kecil itu pun pergi meninggalkan Rasulullah. Majelis Rasulullah yang dihadiri para jin itu pun usai. Nabiullah mendatangi Ibnu Mas'ud seraya bertanya, "Apakah kamu tertidur?" "Tidak, wahai Rasulullah," jawab Ibnu Mas'ud. Lega akhirnya dapat melihat Nabi tercinta. Dan sesungguhnya berkali-kali saya ingin meminta bantuan kepada orang-orang, tetapi saya mendengarmu memberikan isyarat dengan suara tongkat kepada jin-jin itu agar mereka duduk, kata Ibnu Mas'ud. Ternyata keputusan dan kesabaran Ibnu Mas'ud untuk tetap diam sangatlah tepat. Pasalnya Rasulullah bersabda, "Bila engkau keluar dari garis itu, aku tidak bisa menjamin engkau selamat dari sambaran sebahagian mereka." Di hari yang berbeda, pengalaman serupa juga terjadi. Namun kali ini seluruh sahabat dibuat gempar. Mereka mencari-cari Rasulullah, namun tak ada yang tahu keberadaan beliau. Seluruh isi kota telah dijelajahi, namun tak ada yang berhasil menemukan Rasulullah. Rasulullah telah diculik, Rasulullah telah diculik. Demikian kehebohan atas dugaan menghilangnya Rasulullah. Para sahabat dibuat khawatir dengan mencari-cari sang uswatun hasanah itu. Waktu terus berlalu, namun tak ada seorang pun yang tahu ataupun menemukan keberadaan beliau. Saat itu, para sahabat sangat panik hingga suasana gaduh dan sangat mencekam. Semua sahabat merasa khawatir akan keselamatan Nabi. Namun malam berlalu dengan hasil nihil. Hingga masuklah waktu subuh. Para sahabat melihat Rasulullah datang dari arah Gua Hira. Mereka pun bergegas menuju Rasulullah dan bertanya, "Kami kehilangan engkau, wahai Rasulullah. Kami mencari-cari engkau di seluruh pelosok kota dan lembah. Namun kami tak menemukanmu, hingga malam ini menjadi malam yang sangat mencekam bagi kami." Rasulullah pun menjawab rasa penasaran dan kekhawatiran para sahabat itu. "Salah seorang da'i dari kalangan jin mendatangiku. Lalu aku pun pergi bersamanya. Kemudian aku membacakan Al-Quran kepada mereka." Rasulullah pun menunjukkan jejak dan bekas tempat duduk jin muslim tersebut. Betapa Rasulullah SAW sangat pemberani. Seorang diri beliau menghadapi kaum jin dan berdakwah kepada mereka. Betapa Rasulullah pula sangat penyabar. Beliau menuntun para jin tersebut hingga mereka menjadi muslim, bahkan menjadi jin yang saleh. Sebagaimana manusia, kalangan jin pula terbagi atas jin yang beriman dan yang tidak beriman. Mereka para jin yang beriman memilih jalan yang lurus dan taat kepada Allah dan mengikuti petunjuk Rasulullah SAW. Mereka enggan mengganggu manusia sebagaimana jin yang tidak beriman. Mereka pula enggan membantu tukang ramal untuk mencari tahu hal-hal yang gaib. Para jin saleh tidaklah melakukan perkara-perkara menyimpang sebagaimana yang diajarkan Rasulullah. Dan kelak mereka pun akan mendapat balasan surga sebagaimana yang Allah janjikan untuk kaum yang beriman lagi yang saleh. Dan inilah sedikit kisah tentang dakwah. Bagaimana setelah mendengar kisah ini? Harusnya Anda menggunakan akal sehat Anda, bukan? Jin adalah roh najis di dalam Alkitab, dan kita tidak boleh bersekutu apalagi beribadat bersama dengan kaum jin. Ajaran jin mukmin dan jin kafir tidak ada di dalam Alkitab, sebab jin adalah roh-roh jahat yang disebut sebagai unclean spirits atau roh najis di dalam Alkitab kita. Masihkah Anda mau mengikuti Nabi yang pernah diculik jin dan dikerumuni oleh jin ketika sholat? Dan di jannah alias surganya muslim, mereka akan berkumpul jadi satu dengan kaum jin-jin ini. Oke, sampai jumpa dalam part kedua. Kita masih akan membahas topik yang sama, yaitu Muhammad diculik jin pada malam jin atau The Night of the Jin.